Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-temanku dan bunda-bundaku dimanapun berada. Pada kali ini saya akan berbagi 4 resep cara membuat nastar yang super simple dan super ekonomis. Di sini tanpa menggunakan telur, tanpa menggunakan mixer, dan tanpa menggunakan oven. Nah, bagi teman-teman yang punya ide jualan, cocok sekali untuk teman-teman yang punya ide jualan ya. Atau bisa juga untuk isian toples lebaran nanti. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, mari ikutin terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, kita siapkan wadah atau mangkuk ukuran sedang. Kemudian siapkan margarin dan butter masing-masing 50 gram. Jadi totalnya 100 gram ya. Lalu tambahkan sedikit garam atau secukupnya. Tambahkan gula halus, gula yang sudah di blender sebelumnya ya, sebanyak 2 sendok makan saja. Lalu semua bahan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, kemudian kita akan tambahkan susu bubuk. Di sini susunya saya menggunakan merek Denko sebanyak 2 sendok teh munjung seperti ini ya. Kemudian jangan lupa tambahkan tepung maizena. Tepung maizena saya gunakan 2 sendok makan saja. Lalu kita campur kembali dan kita aduk-aduk hingga merata. Dan terakhir kita tambahkan tepung terigu protein rendah, dan sebelumnya sudah saya ayak ya teman-teman. Tepung terigunya saya gunakan sebanyak 125 gram. Untuk mempermudah menguleni agar adonan cepat kalis, sebaiknya kita menggunakan dengan tangan saja ya. Langsung kita remas-remas atau kita uleni pelan-pelan saja sampai benar-benar tekstur adonan menjadi kalis dan tidak ada lagi yang menempel di tangan atau di jari kita ya teman-teman. Remas-remas terus atau uleni terus hingga benar-benar kalis ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah kelihatan mulai kalis ya teman-teman, tidak ada yang menempel sama sekali di jari kita atau di telapak tangan kita. Kalau udah kita siap bagi-bagi, kita siapkan timbangan agar ukurannya sama rata ya. Untuk beratnya disesuaikan dengan selera ya. Di sini saya menggunakan seberat 9 hingga 10 gram. Timbang semua hingga selesai. Kalau sudah selesai, siap kita cetak. Di sini sudah saya siapkan selai nanas dan saya timbang seberat 5 gram ya. Lalu kita ambil satu persatu. Kita pipihkan seperti ini ya teman-teman. Kita pipihkan agak memanjang. Kemudian letakkan selai nanas yang sudah disiapkan dan kita bungkus, kita cubit-cubit seperti ini. Kalau ada yang masih bolong di tengah, kita tutupi dengan bagian adonan yang di pinggirnya. Nah, ini caranya teman-teman bisa lihat langsung di video ya. Jadi cara buatnya seperti ini, agak memanjang. Kita bentuk seperti mirip daun ya teman-teman. Nah, kayak gini, agak digepengkan sedikit. Baru ujungnya agak dilancipkan sedikit ya teman-teman.
Kemudian ambil mencubit, kita cubit tengahnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya caranya. Kemudian dicubit pinggirannya membentuk seperti serat-seratnya daun ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan bagaimana serat daun itu. Nah, disitulah kita akan bikin seperti apa yang ada pada daun. Jadi bikinnya mudah ya teman-teman. Kita hanya mencubitnya seperti ini saja, samping-sampingnya pertama kali, tengahnya dulu, terus dilanjutkan samping-sampingnya dicubit juga ya. Nah, ini saya siapkan sarangan dandang karena saya tidak menggunakan oven ya. Untuk sarangannya juga sudah saya olesi dengan margarin terlebih dahulu ya, agar tidak lengket. Lalu lanjutkan dengan adonan yang berikut. Kita akan belajar lagi untuk mencubitnya ya teman-teman. Kita buat seperti yang di awal tadi. Kita bentuk agak memanjang seperti ini. Untuk penempatan selai nanasnya juga teman-teman bisa perhatikan. Jadi sesuaikan dengan bentuk yang akan kita buat, yaitu memanjang. Setelah itu kita bentuk seperti yang di awal tadi, yaitu mirip seperti daun ya teman-teman. Nah, kalau sudah membentuk seperti ini, kita lanjutkan pencubitan untuk membentuk seratnya daun. Nah, seperti ini ya. Jadi tengahnya terlebih dahulu, lalu dilanjutkan samping-sampingnya. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, teman-teman pasti bisa ya. Ini gampang sekali, tidak ada yang susah ya teman-teman. Nah, jadi kayak gini hasilnya. Dan kita lanjutkan yang berikut. Kita buat seperti yang tadi lagi. Kita masih belajar dulu ya teman-teman. Soalnya ada teman-teman yang bilang membuat kue jadul ini susah-susah gampang. Ada yang bilang mudah, ada yang bilang susah, tidak bisa-bisa cara mencubitnya. Jadi saya praktekkan berulang-ulang ya teman-teman. Memang betul di awal dulu saya belajar pun saya tidak bisa-bisa ya teman-teman. Sampai mungkin 10 kali saya belajar baru saya bisa. Jadi rasanya memang susah sekali untuk belajar mencubitnya. Kalau tidak terbiasa itu susah membentuk seperti daun tuh, tidak bisa ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar berlatih juga. Karena motif nastar yang berbentuk daun ini memang tidaklah mudah. Kalau kita tidak belajar, itu hasilnya tidak membentuk seperti daun ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan cara buatnya. Ulang-ulang saya buat agar teman-teman bisa paham ya. Nah, ini sarangan yang pertama sudah penuh. Saya buat dengan sarangan yang berikutnya. Ini saya praktekkan lagi yang berikutnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat, jangan sampai gagal paham ya. Benar-benar membuat nastar ini banyak orang ogah-ogahan karena membuatnya susah banget ya teman-teman, dengan cara mencubit dan cara buatnya. Kalau kita tidak benar-benar paham, itu akan bentuk daunnya tidak bagus ya. Nah, jadi dibentuk seperti ini dulu, dihaluskan, atasnya dibentuk seperti itu, agak dikerucutkan ke bawah berbentuk daun. Kalau sudah selesai, lanjutkan kita mencubit. Nah, dengan mencubitnya ini memang banyak orang yang malas ya teman-teman, karena alasan susah. Nah, dengan susah itu karena tidak mau belajar ya teman-teman. Nah, jadi kalau sudah terbiasa itu akan cepat. Tapi kalau belum terbiasa memang lama sekali ya. Dapat satu tuh bisa menghabiskan waktu setengah jam ya teman-teman. Ini yang pernah saya alami dulu. Ingin menghasilkan satu biji saja bisa menghabiskan waktu yang lama ya teman-teman.
Jadi untuk sekarang ini saya sudah terbiasa, jadi kalau membuat 1 kilogram itu tidak lama ya teman-teman. Nah teman-teman wajib cobain, wajib belajar ya, karena terus terang aja ya teman-teman, nastar yang berbentuk daun ini sangatlah mahal di daerahku. Bahkan harganya lebih tinggi daripada nastar yang premium. Karena apa? Dari cara pembuatannya yang susah seperti ini yang membuat mahal ya teman-teman. Padahal adonannya itu sama dengan nastar-nastar yang lain, isiannya pun sama ya, tapi bisa harganya lebih tinggi daripada nastar yang lain karena disebabkan dari cara buatnya yang susah ya teman-teman. Makanya teman-teman bisa belajar untuk menghasilkan ide jualan yang untungnya bisa lebih banyak dari modal yang sedikit. Dan resep ini yaitu resep yang ekonomis banget ya teman-teman. Tanpa telur pun bisa jadi, hasilnya lumer di mulut. Nah kalau sudah selesai seperti ini, kita siap olesi dengan kuning telur. Ini kuning telur sudah saya buat sebelumnya. Dari bahan kuning telur 1 butir, tambahkan 1 sendok teh SKM putih, dan tambahkan minyak goreng 2 sendok teh. Tambahkan kuning telur, atau maksudnya pewarna kuning telur ya, yang warnanya lebih tua, itu sekitar 2 tetes saja untuk mempercantik warna ya teman-teman. Dan olesi untuk yang pertama kalinya, kita olesi pelan-pelan, jangan sampai keras-keras ya olesinnya. Soalnya saya tidak menggunakan tips yang pernah saya lakukan dulu. Kalau dulu saya mengolesi kuning telurnya, saya panggang dulu setengah matang, kemudian kita olesi. Nah untuk saat ini atau sekarang ini saya langsung olesi sebelum saya panggang. Jadi tidak ada kerjaan 2 kali ya teman-teman. Setelah selesai dicitak langsung diolesi dengan kuning telur. Kalau yang dulu saya sering bikin, saya masak atau saya panggang setengah matang dulu, lalu kita olesi kuning telur. Nah untuk yang sekarang ini saya cari yang simpelnya, yang praktisnya ya. Kita langsung olesi saja, jadi langsung panggang dan maksudnya tidak ada kerjaan 2 kali lagi untuk mengolesi. Nah ini olesi terus hingga semua selesai ya. Nah ini sudah selesai. Kalau sudah selesai semua, siap kita akan panggang ya. Kita siapkan wajan bekas seperti ini ya teman-teman. Lalu kita letakkan nastar yang sudah kita bentuk tadi. Nah ini ada 2 tempat atau 2 wadah yang untuk alat pemanggangannya, yaitu yang tadi wajan bekas, yang kedua yaitu teflon ya. Kemudian siapkan kompor, nyalakan dengan api yang paling kecil seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita letakkan, tunggu sampai benar-benar panas. Kalau sudah panas kita tutup, panggang selama 35 hingga 45 menit atau sampai matang. Nah ini untuk yang kedua, yaitu yang menggunakan teflon, sama ya caranya. Tunggu panas sekitar 5 menit baru ditutup. Nah ini yang wajan bekas sudah matang ya teman-teman. Ini sudah dingin. Ini hasilnya cantik, tidak ada yang gosong ya teman-teman. Pokoknya dijamin anti gagal ya teman-teman. Nah ini yang menggunakan teflon sudah matang juga ya. Lalu kita akan angkat dan kita dinginkan juga. Kita lihat hasilnya
sama ya seperti yang menggunakan wajan tadi, sama-sama tidak ada yang gosong, sempurna ya, mantap pokoknya ya teman-teman. Nah ini sudah dingin semua, kita siap masukkan ke dalam toples ya. Kita tata kue keringnya yang sudah matang dengan rapi ya teman-teman. Jadi cara penataannya teman-teman bisa lihat sendiri, atau juga teman-teman bisa cara lain, sesuaikan saja dengan selera ya. Nah jadi untuk penataannya itu disesuaikan dengan ukuran toples yang digunakan. Biasanya ada toples yang ukuran 1/4, ini saya menggunakan toples yang ukuran 1/2 kilo ya teman-teman. Nah ini di daerah saya ini sangatlah mahal kue jadul yang motifnya daun ini, karena kue kering jadul yang motifnya daun ini sudah saya bilang tadi cara buatnya susah ya, yaitu cara mencubitnya yang rata-rata orang bilang susah. Jadi orang banyak malas membuat kue kering yang motifnya daun seperti ini. Kebanyakan yang nastar yang lain saja yang mudah. Nah ini yang membuat mahal pada kue kering nastar daun ini. Nah ini di daerah saya sangatlah mahal, bisa mencapai 100-an ribu lebih ya teman-teman untuk ukuran 1/2 kilo ini. Nah teman-teman bisa lihat hasilnya ya, cantik. Kalau sudah ditaruh di toples seperti ini, hasilnya menarik ya teman-teman, mirip seperti layaknya daun. Cuma bedanya daun itu warnanya hijau ya, kalau ini warnanya ya karena kita olesi dengan kuning telur jadi warnanya kuning ya teman-teman. Nah teman-teman, ini sangatlah cocok untuk teman-teman yang lagi punya ide jualan di bulan Ramadan, karena untuk mempersiapkan kue-kue untuk isian toples lebaran. Jadi ini bahannya sangat ekonomis sekali, tanpa menggunakan telur, tanpa mixer, tanpa oven, tapi hasilnya tetap lembut, ngeprul, dan lumer di mulut. Terus terang aja, kue kering jadul nastar yang bermotif daun ini adalah salah satu favorit di keluargaku yang wajib ada di saat hari lebaran. Sampai di sini dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama, kita siapkan wadah atau mangkuk ukuran sedang seperti ini. Kemudian kita tambahkan dengan margarin sebanyak 100 gram. Lalu kita tambahkan juga dengan butter. Butternya sebanyak 100 gram juga ya. Jadi total semuanya 200 gram. Lalu tambahkan gula halus sebanyak 35 gram. Kemudian semua bahan diaduk-aduk hingga tercampur merata. Nah bagi teman-teman, cara pembuatan nastar atau kue kering itu sangat mudah ya. Tidak perlu pakai mixer dan hanya diaduk-aduk saja itu sudah bagus ya teman-teman. Kalau sudah tercampur rata, lalu kita tambahkan 1 butir kuning telur, secukupnya vanili. Di sini saya menggunakan vanili cair. Tambahkan sedikit garam. Lalu kita tambahkan 1 bungkus susu bubuk. Di sini saya menggunakan merek Denko ya. Kemudian kita aduk kembali atau kita campur kembali hingga merata. Aduk-aduk terus hingga semua bahan benar-benar tercampur merata. Urutan terakhir kita tambahkan tepung terigu protein rendah. Di sini saya menggunakan 275 gram dan di sini saya akan ayak dulu ya. Lalu kita tambahkan tepung maizena sebanyak 25 gram. Kemudian kita akan campur kembali hingga kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata ya.
Kalau sudah tercampur semua, untuk menghasilkan tekstur yang kalis, lebih baik kita menggunakan dengan tangan saja ya. Pastikan tangan dicuci dengan bersih. Remas-remas sambil kita uleni pelan-pelan hingga benar-benar tekstur adonan tidak ada yang menempel di tangan. Itu tandanya adonan sudah kalis atau sudah set ya. Ini sudah terlihat setengah kalis. Kita remas-remas kembali atau kita uleni pelan-pelan hingga benar-benar adonan tidak ada yang menempel di jari kita atau di telapak tangan kita ya. Nah, ini sudah terlihat seperti ini ya teman-teman. Ini teksturnya sudah kalis dan kita akan sisihkan dulu. Lalu kita akan bagi-bagi, kita akan siapkan timbangan agar sama rata ya. Untuk beratnya disesuaikan dengan selera. Di sini saya menggunakan beratnya sebanyak 8 gram saja ya teman-teman. Lakukan hingga semuanya selesai. Kalau udah selesai kita siap bentuk, kita akan bulat-bulatkan dan kita akan isi dengan selai nanas. Kita siapkan sarangan dandang seperti ini. Kita olesi dulu dengan margarin ya. Ambil satu persatu, kita bulatkan seperti ini, lalu kita pipihkan. Nah, seperti ini, lalu kita akan tempelkan selai nanas yang sudah dibulatkan. Untuk selai nanasnya ini seberat 4 gram ya. Kemudian kita bulat-bulatkan lagi sampai benar-benar bulat dan halus ya. Nah, kira-kira seperti ini kita letakkan di atas sarangan dandang. Kemudian kita lakukan kembali seperti yang pertama tadi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lakukan hingga semuanya selesai ya.
Kalau sudah selesai 2 sarangan, kemudian kita olesi dengan kuning telur. Di sini saya siapkan kuning telur 1 butir saja. Tambahkan susu kental manis 1 sendok teh dan tambahkan minyak goreng 2 sendok teh. Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur rata dan jangan lupa tambahkan pewarna kuning telur yang warna tua ya, agar mempercantik warnanya nanti ya teman-teman. Aduk-aduk kembali hingga semua tercampur. Nah, ini sudah tercampur. Lalu kita siap olesi semuanya. Kita olesi satu persatu ya teman-teman. Olesi dengan pelan-pelan saja, jangan terlalu ditekan ya. Olesi semuanya hingga selesai. Lalu kita olesi semuanya di sarangan yang berikutnya atau yang kedua ya. Kalau sudah, kita olesi kembali yang kedua kali. Dari sarangan yang pertama tadi ini sudah kering, jadi kita olesi yang kedua. Gunanya pengolesan yang kedua biar warnanya benar-benar terlihat atau warnanya cantik ya teman-teman. Olesi semuanya hingga selesai ya. Kalau sudah selesai pengolesan yang kedua kalinya, kemudian kita siap panggang. Nyalakan kompor dengan api kecil, kemudian siapkan teflon seperti ini ya. Kalau sudah panas, kita letakkan sarangan yang berisi nastar tadi. Letakkan di atas teflonnya seperti ini. Lalu kita tutup dengan tutup panci seperti ini. Nah, ini sarangan yang kedua, saya menggunakan dengan wajan bekas ya. Nah, ini sudah matang. Sarangan yang menggunakan teflon sudah matang, kita angkat terlebih dahulu. Kemudian kita dinginkan. Kalau sudah dingin, kita akan lihat hasilnya ya teman-teman. Ini matang sempurna, tidak ada yang gosong ya. Kita keluarkan dari teflonnya, kita angkat pelan-pelan seperti ini. Nah, ini sarangan yang kedua yang menggunakan dengan wajan bekas. Ini sudah matang juga ya. Ini hasilnya sama dengan yang menggunakan teflon, sama-sama tidak gosong. Kalau sudah dingin, kita akan masukkan dengan cup yang ukuran paling kecil ya. Nah, ini seperti ini ya. Kita masukkan semuanya. Nah, bila teman-teman tidak mempunyai cup seperti ini, bisa juga tidak menggunakan, tidak apa-apa ya teman-teman, bebas saja. Kemudian kita sisihkan. Nah, ini yang hasil dari wajan bekas. Kita akan masukkan ke cup yang sama.
Ini sama ya teman-teman, hasilnya tidak ada yang gosong, mulus dan tidak retak ya teman-teman. Kemudian kita keluarkan juga dari wajannya dan lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Ini sudah semua ya, ini yang menggunakan wajan. Hasilnya sangat cantik ya. Dan ini yang menggunakan dengan teflon tadi. Dua-duanya sama-sama bagus ya teman-teman. Jadi walaupun tanpa oven, tanpa mixer, hasilnya tetap lembut, ngeprul dan lumer. Nah teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya ya. Ini super ngeprul, lembut, pokoknya dijamin anti gagal deh. Nah bagi teman-teman yang ingin menggunakan resep ini dengan oven, itu bisa juga ya teman-teman. Itu malah lebih bagus dan bisa untuk mempersingkat waktu. Nah, kita sampai di sini dulu videonya. Kita akan bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama, kita siapkan wadah atau mangkok ukuran sedang. Kita siapkan margarin dan butter masing-masing 50 gram. Jadi totalnya 100 gram ya. Kemudian tambahkan gula halus sebanyak 2 sendok makan meres ya. Tambahkan secukupnya vanili. Tambahkan juga susu bubuk sebanyak 2 sendok teh munjung seperti ini ya. Tambahkan secukupnya garam. Lalu semua bahan kita aduk dan kita campur hingga merata. Kalau sudah tercampur semua, tambahkan tepung maizena sebanyak 2 sendok makan. Lalu campur kembali tepung maizenanya agar tercampur merata. Dan urutan yang terakhir yaitu tambahkan tepung terigu protein rendah. Di sini sebelumnya sudah saya ayak ya teman-teman. Untuk ukurannya sebanyak 125 gram. Aduk-aduk terus hingga semua bahan tercampur merata ya. Untuk mempermudah dan adonan agar cepat kalis, sebaiknya kita gunakan dengan tangan saja ya. Dan pastikan tangan sudah dicuci dengan bersih. Remas-remas dan uleni pelan-pelan hingga kalis. Kalau sudah tidak menempel di jari kita atau di telapak tangan, itu tandanya sudah kalis ya. Kemudian kita bagi-bagi dan gunakan timbangan agar sama rata. Di sini beratnya sebanyak 12 hingga 13 gram ya teman-teman. Dan untuk beratnya disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah ya. Kalau sudah, kita akan bentuk. Kita pipihkan seperti ini ya. Nah, ini cara buatnya mudah sekali ya teman-teman. Ini tidak sama seperti nastar yang bulat atau yang biasanya ya.
Buatnya awalnya sama, dibulatkan, hanya kita akan menggunakan dengan cetakan yang unik, yaitu dari pembungkus apel ya. Nah ini teman-teman, jadi alat pencetaknya ini ya teman-teman, simple banget ya. Jadi hanya caranya seperti ini, hanya ditarik, ditekan seperti ini ya. Nah ini hasilnya seperti ini. Ini mirip apa ya, mirip kerang gitu ya teman-teman ya. Nah kita ambil satu adonan lagi, kita buat seperti yang awal tadi. Nah untuk isiannya yaitu selai nanasnya itu sesuaikan dengan selera ya. Di sini saya gunakan 4-5 gram ya. Nah sama caranya, kita bulat-bulatkan, lalu kita masukkan ke dalam pembungkus apelnya, lalu kita akan tarik sambil ditekan ya, seperti ini. Nah caranya mudah banget ya teman-teman. Jadi akhirnya dia membentuk seperti kerang ya teman-teman. Nah ini mirip kerang ya teman-teman. Jadi membuat nastar ini tidak harus patokan yang nastar yang kayak biasanya, seperti nastar yang bentuknya bulat polos ya teman-teman, tapi bisa dibuat seperti apa saja yang sesuai kita selera saja ya teman-teman. Nah kita ulangin, kita bulat-bulatkan seperti yang dari awal tadi, sama caranya ya teman-teman. Ditarik sambil ditekan kayak gini ya teman-teman. Nah ini tidak bakalan retak ya teman-teman. Nah gampang kan teman-teman. Nah ini hasilnya sudah dibentuk semua. Kemudian kita olesi dengan kuning telur. Kuning telur ini sudah saya buat sebelumnya ya teman-teman. Jadi bahannya 1 butir kuning telur ditambahkan dengan susu SKM sebanyak 1 sendok teh dan minyak goreng sebanyak 2 sendok teh, dan tambahkan juga dengan pewarna kuning tua ya teman-teman. Olesin semua seperti ini. Kemudian kita siapkan alat pemanggangnya, yaitu tanpa menggunakan oven. Di sini saya menggunakan dengan sarangan panci atau dandang. Sebelumnya sudah diolesi dengan margarin ya, agar tidak lengket. Nah, di sini alat pemanggangnya saya menggunakan dengan teflon. Kemudian nyalakan kompor, gunakan api yang paling kecil. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi apinya cukup seperti ini saja. Nah letakkan seperti ini. Kalau sudah panas, kita akan tutup, masak atau panggang hingga matang selama 35 hingga 45 menit, atau tergantung alat pemanggangan teman-teman di rumah ya. Nah ini sudah matang, hasilnya seperti ini. Ini cakep banget, tidak ada yang retak, tidak ada yang gosong. Kalau sudah dingin, kita sajikan. Nah ini hasilnya terlihat cantik ya teman-teman. Jadi super mudah, super ekonomis, bahannya tanpa menggunakan telur, tanpa menggunakan mixer, tanpa menggunakan oven, tapi hasilnya juga tidak kalah dengan yang menggunakan oven ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat sendiri kan hasilnya. Jadi kalau membuat nastar, mau bentuk apa saja tergantung selera teman-teman ya, tidak harus yang berbentuk bulat. Nah ini kita akan coba ya, kita akan buka kira-kira lumer, lembut apa tidak.
Nah, ini semuanya sama ya teman-teman. Jadi bukan gosong ya teman-teman ini. Nah, mari kita akan tes hasilnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya super lembut, ngeprul dan lumer di mulut. Nah, bagi teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Kita bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama, kita siapkan wadah ukuran sedang seperti ini. Siapkan margarin sebanyak 50 gram dan butter sebanyak 50 gram. Jadi totalnya semuanya 100 gram ya. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir yang sudah di blender atau gula halus ya. Secukupnya vanili. Di sini saya menggunakan vanili cair. Kemudian tambahkan susu bubuk sebanyak 2 sendok teh munjung seperti ini ya. Jangan lupa tambahkan sejumput garam. Kemudian semua bahan ini kita akan aduk-aduk hingga tercampur merata. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian kita aduk-aduk kembali hingga benar-benar tercampur ya. Kalau udah urutan terakhir, kita akan campurkan tepung terigu protein rendah sebanyak 125 gram. Lalu kita aduk-aduk kembali hingga semua bahan tercampur merata. Untuk menghasilkan tekstur adonan yang kalis, sebaiknya kita menggunakan dengan tangan saja ya. Pastikan tangan dicuci terlebih dahulu dengan bersih. Remas-remas terus hingga benar-benar adonan terasa kalis dan tidak menempel lagi di tangan kita ya. Nah, ini kira-kira seperti ini saja. Ini sudah tidak ada yang lengket dan ini benar-benar kalis ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Kemudian adonan akan kita bagi-bagi. Agar sama rata, kita siapkan timbangan seperti ini. Timbang adonan seberat 12 hingga 13 gram atau sesuaikan dengan selera teman-teman di rumah ya. Lakukan hingga semuanya selesai. Kemudian kita akan siap cetak ya. Di sini sudah saya siapkan selai nanas yang sudah saya buat sebelumnya teman-teman. Di sini saya menggunakan cetakan yang seala kadarnya. Lalu kita akan bulatkan satu persatu dan kita tempelkan ke alat yang sudah disiapkan seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat caranya seperti yang ada di video. Lalu tempelkan selai nanas secukupnya. Ini selai nanasnya tidak saya timbang ya, kita kira-kira saja. Untuk cara buatnya teman-teman bisa lihat di video. Kalau pinggirannya kurang tipis bisa dipipihkan kembali ya. Kalau sudah, kita tutup selainya dengan adonan yang warna putih. Kita tutup seperti ini ya.
Kalau masih terlihat selainya seperti ini, itu bisa ditutup dengan adonan yang putih, dan pinggirannya yang masih ada retak bisa ditutup atau ditekan-tekan ya. Nah, walaupun masih ada yang kelihatan selainya, tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini saja ya. Kemudian kita ambil satu lagi, kita pipihkan kembali seperti yang cara pertama. Nah, lakukan hingga semuanya selesai ya teman-teman. Kalau udah selesai, kita siap kuas dengan kuning telur ya. Di sini kuning telurnya sudah saya buat sebelumnya. Untuk bahannya yaitu 1 butir kuning telur dicampur dengan susu kental manis sebanyak 1 sendok teh dan ditambah dengan minyak goreng sebanyak 2 sendok teh. Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur. Olesi semuanya hingga selesai. Kalau udah selesai, kita pindahkan ke sarangan dandang ya. Di sini sudah saya olesi dengan margarin sebelumnya. Di sini tanpa menggunakan oven, hanya menggunakan dengan teflon ya. Kalau udah selesai, kita akan pindahkan ke teflon. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan nyalakan kompornya terlebih dahulu. Gunakan api yang paling kecil seperti ini ya. Kemudian kita letakkan di atas kompor. Tunggu hingga benar-benar panas teflonnya. Lalu kita akan tutup. Panggang selama 35 hingga 45 menit atau sampai matang. Ini sudah matang, kita siap sajikan dan kita dinginkan terlebih dahulu. Kalau sudah dingin, kita akan lihat dan kita akan tes hasilnya seperti apa. Nah, ini kelihatan super lembut ya, ngeprul, dan ini lumer banget di mulut ya teman-teman. Walaupun tanpa telur, tanpa mixer, hanya diaduk-aduk saja, tapi hasilnya memang anti gagal sekali.